Ya, senang sekali bertemu dengan Ibu dan Bapak dan semua yang hadir dalam room meeting ini ya. Jadi pada siang hari ini saya akan mencoba sebenarnya lebih banyak pada membuka pemahaman dulu ya kepada Ibu dan Bapak beserta mahasiswa pentingnya menulis artikel, menulis disertasi atau tesis yang baik begitu ya. Saya kok nggak bisa ngelihat ininya ya. Belum terlihat loh. Belum ya? Ya. Sebentar, saya klik ini kemudian share screen dulu. Oh ya sudah. Tapi ya Prof, Udah Prof. Ya. Cuman perlu ya ada bagus. Tenang. Ya, jadi makanya judul yang akan saya tampilkan itu ya umum saja karena pada dasarnya sih saya hanya ingin membuka saja dulu ya pikiran kita semuanya mengapa kita harus menulis publikasi ilmiah ya. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah yang seperti apa yang bisa kita tulis ya di tesis dan disertasi. Ya. Nah, mengapa kita harus menulis publikasi ilmiah? Saya kira kita semuanya seharusnya sudah tahu bahwa ya tadi kelebihan uangnya level 8 dan 9 ya itu adalah Ibu dan Bapak apalagi ini mahasiswa itu harus tahu nih positioning Anda ini ya untuk S2 itu ada di level 8, S3 level 9 ya. Ada level 10, level 11, sampai level 9 saja. Jadi purna. Kalau yang S3 itu sebenarnya purna, ya, purna siswa. Jadi siswa yang paling terakhir gitu ya, level S2 itu level 8. Nah, kalau kita perhatikan ya, S2 itu ya ada kata kunci nih, kata kunci kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan S2 atau S3 ya, selain karakter, selain pengetahuan umum, kemudian ya selain sikap ya, itu kompetensi yang paling diharapkan dimiliki oleh lulusan S2 adalah menghasilkan karya inovatif dan teruji ya melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin. Ya, nah terkait dengan riset itu ya ada lagi ya learning outcome dari S2 itu yaitu mengelola riset, memperoleh pengakuan nasional atau internasional. Perhatikan ininya ya, clue-nya, kata kuncinya. Karena kata kunci inilah yang kemudian digunakan oleh Kemendikbud untuk mengatakan bahwa lulusan S2 itu ya publikasi ilmiahnya boleh di dalam jurnal nasional yang bereputasi, yang terindeks SINTA atau di dalam jurnal internasional. Jadi tidak pakai bereputasi jurnal internasionalnya. Ya. Nah, jadi itulah standar minimalnya untuk S2 ya. Nah, jadi sementara S3 ya, S3 itu ya harus mampu menghasilkan karya kreatif. Bukan inovatif lagi, kreatif ya. Jadi inovatif itu leads to kreatif. Jadi inovatif adalah langkah awal menuju kreatif. Ya, jadi kalau kreatif berarti levelnya sudah lebih tinggi. Itu kreatif ya. Kemudian original dan teruji ya. Nah, ini lebih berat dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin. Ya, pendekatan interdisiplin itu di dalam satu rumpun bidang ilmu, multidisiplin itu di dalamnya ada pendekatan matematik, pendekatan sains, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan sosial ya dan macam-macam. Itu bisa multi ya, dan transdisiplin ini di antara
ada keterkaitan antara bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain, bukan di dalam satu rumpun. Ya, nah selain itu ya, mahasiswa S3 juga dituntut untuk mampu mengelola, memimpin, mengembangkan riset untuk memperoleh pengakuan nasional, ini ya, dan internasional. Jadi bukan hanya satu, pengakuan nasional dan internasional. Jadi kalau kita menerjemahkan ini, artinya implikasinya apa? Ya, kita lulusan S3 harus bisa ya mempublikasikan disertasinya itu ya dalam tataran nasional, misalnya di dalam jurnal nasional yang bereputasi tentu ya, dan jurnal internasional yang bereputasi juga. Ya, nah ini dua loh. Nah, sementara ini di kita ya di Pasca baru hanya satu aja kan, satu juga belum established gitu ya. Nah, jadi ke depan itu harus ada minimalnya 2. Terus bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan lebih dari satu publikasi, dari satu tulisan, disertasi atau tesis. Nah, ini yang harus menjadi menjadi pemahaman kita bersama, bahwa tesis dan disertasi itu ya harus mampu menghasilkan publikasi ilmiah lebih dari satu. Itu kata kuncinya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wadek 1. Ya. Nah, jadi ini Ibu dan Bapak ya, S2 dan S3 ini arahnya ke sini. Nah, kalau Ibu dan Bapak cari S2 yang hanya mencari gelar atau S3 yang hanya mencari gelar ya, nah kelihatannya sekarang sudah tidak populer lagi. Lihat dulu ininya, learning outcome-nya. Ya. Jadi pada dasarnya ya S2 dan S3 itu apapun yang diberikan di dalam perkuliahan itu muaranya pada penelitian dan publikasi. Itu intinya. Ya. Jadi Ibu dan Bapak ini yang dimaksud dengan S2 dan S3. Ya. Nah, implikasi yang lain ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan di dalam KKNI level 8 dan 9 itu ya, maka perkuliahan lebih bersifat mandiri ya, karena ya itu tadi ya, yang pertama itu memahami pengetahuan dengan belajar mandiri ya, bagaimana cara melakukan riset, belajar mandiri. Dosen itu hanya mengorganisasi belajar dan hanya sebagian kecil saja menjadi sumber belajar. Ya, nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa muara semua studi S2 dan S3 itu adalah tesis dan disertasi di Indonesia. Ya, karena di Amerika itu ada S2 by course. S3 tidak ada, semuanya S3 itu ada risetnya. Tapi kalau S2 ada by course. Ya, kalau di kita ini kategorinya S2 dan S3 by coursework. Ada kuliahnya, ada bekerjanya, ada penelitiannya. Ada juga Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak pergi jalan-jalan ke perguruan tinggi yang lain ya, S3 itu ada yang by research. Jadi tidak ada kuliah, research saja semuanya. Ya, nah itu. Jadi kita ini di tengah-tengah. Karena apa? Karena kita ingin masih tetap memberi kesempatan kepada Anda yang sudah lupa-lupa lagi bagaimana metode penelitian itu, bagaimana filsafat ilmu itu, bagaimana statistika. Nah, kita berikan sedikit perkuliahan ya, tetapi intinya sebenarnya kita memfasilitasi Ibu dan Bapak mahasiswa S2 dan S3 itu untuk dapat mampu menulis tesis dan disertasi. Ya, itu tujuan akhirnya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, selain dosen yang menjadi sumber belajar, tentu kita tahu bahwa sumber belajar yang lain yang bisa kita akses sekarang ini, apalagi ya zaman COVID ini, jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa kita akses, termasuk webinar-webinar. Jadi webinar sekarang ini sangat luar biasa ya, itu sangat penuh dengan potensi mengembangkan pemahaman kita terkait banyak hal. Bagaimana membuat bahan ajar online ya, bagaimana membuat multimedia pembelajaran, buku ajar, e-book dan segala macam itu sekarang keluar gara-gara COVID ini.
Ya, nah jadi Ibu dan Bapak sebenarnya COVID ini memberikan berkah juga. Ya, jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, masuklah ke dunia daring ini. Ya, nah, jadi kita nikmati saja Ibu dan Bapak, meskipun karena kita itu kadang-kadang terbiasa bekerja keluar ya, itu kita ada jenuh juga ya, terus saja melototin laptop tiap hari, rasanya apa ya, jenuh banget gitu ya. Saya sampai suka ini sakit kepala itu gara-gara dari pagi sampai sore atau sampai malam kita terus melihat laptop ya. Nah itu juga dampak negatifnya ya dari perubahan perubahan kultur belajar kita, kultur bekerja kita. Tapi apapun saya kira kita cari berkahnya saja, bahwa kita sekarang punya waktu yang banyak untuk melihat-lihat di video ya, di e-library, di repository ya, kemudian ikut learning community, digital materials, itu bisa kita akses semuanya. Ya, itu berkat kita ini diam di rumah. Jadi ada berkatnya juga ya, kita diam di rumah itu bisa bisa memberikan pelayanan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, ya lebih banyak dibandingkan dengan pada saat kita bekerja keluar rumah, ya. Nah, sambil kita bisa bekerja juga dengan melihat-lihat ke dunia maya. Nah, Ibu dan Bapak, ya saya ingin pastikan Ibu dan Bapak memperoleh pelayanan yang benar, ya, pada saat Ibu dan Bapak mengikuti kuliah S2 dan S3, ya. Dosen itu memberikan peran dua, ya, setidaknya dua hal untuk kuliah dan untuk riset. Untuk kuliah, ya, dosen harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mahasiswa memadai untuk melaksanakan riset. Nah, lihat, kuliah itu leads to riset, ya. Dan yang kedua itu memastikan mahasiswa siap untuk melaksanakan riset. Ya. Nah, dosen itu selain memberikan kuliah yang arahnya itu sudah jelas seperti begitu, ya. Juga dosen itu harus melakukan riset juga, ya. Jadi riset ini untuk siapa? Riset ini sebenarnya menyediakan rumah untuk riset mahasiswa. Dosen yang tidak punya riset itu saya kira itu dosen jadi ya, sesibuk dosen ya, harus tetap punya arah riset. Karena dosen S2 dan S3 ya, dosen S2 dan S3 itu ujung-ujungnya itu harus membawa mereka ke riset yang berkualitas. Jadi mereka dosen-dosen ini harus punya rumah riset. Ya, harus mampu memberikan pembimbingan riset, bukan hanya nurut saja apa yang dilakukan oleh mahasiswa, padahal mahasiswa tidak tahu arah risetnya kemana, sehingga nanti mahasiswa itu kelimpungan, bingung sendiri, nggak bisa ada yang ditanya, ya. Nah, jadi itu gunanya dosen. Dan ya, yang terakhir ini, dosen harus mampu memastikan bahwa karya riset mahasiswa itu dipublikasikan. Ibu dan Bapak dan para mahasiswa tahu nggak? Saya punya artikel Scopus berapa puluh itu, ya. Bukan saya sendiri tiap hari ngeduk-duk, ya, bikin artikel, tidak. Ya. Itu, ya, saya dapat karena saya membimbing mahasiswa S2, membimbing mahasiswa S3 dan juga mahasiswa S1, ya. Dan saya mengarahkan mereka untuk menyusun artikel. Nah, nama saya ada di situ, ya. Jadi meskipun tidak nomor 1, ya, nama saya itu ada di nomor 2 atau nomor 3 atau bahkan nomor 4. Yang penting ada di situ. Kontribusi saya adalah membimbing tulisan itu supaya tulisan itu layak terbit. Nah, itu tugas saya sebagai dosen. Ya, jadi oleh karena itu ya, maka dosen itu untuk S2 dan S3 ya, karena perannya itu luar biasa ya, maka tidak sembarangan yang bisa menjadi dosen di S2 dan S3. Ada syaratnya. Ya kan? Nah, syaratnya apa? Harus S3. Kan? Minimalnya S3. Masa dosennya S2 ngebimbing yang S2, kan enggak itu.
ya harus minimalnya S3. Ya, tapi kalau yang membimbing mahasiswa S3, kalau dosennya itu S3, ya nggak ada lagi kuliah yang lebih tinggi kan. Nah, tetapi ada syarat yang lain, jabatan fungsional kan. Misalnya saja dosen ya yang membimbing S3 itu harus guru besar ya atau ya S3 tetapi punya publikasi ilmiah dalam jurnal terindeks atau dalam jurnal bereputasi gitu. Itu syarat dosen untuk S3. Ya, kalau untuk S2 sih doktor, ya, lektor kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu syaratnya karena S2 dan S3 itu ya harus dipastikan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi seperti yang tadi disampaikan. Ya, itu dari sisi dosen. Jadi dosen itu harus punya ya rumah riset untuk mahasiswa. Nah, Ibu dan Bapak, oleh karena itulah mata kuliah di S2 dan S3 itu seharusnya disusun ya, dirancang ya untuk memberikan fasilitasi kepada mahasiswa S2 dan S3 agar mereka mampu melakukan penelitian tesis dan disertasi. Ya, jadi di dalamnya ada mata kuliah IPTEK. Itu karena tadi itu kan memahami IPTEK, berarti ada mata kuliah ilmu pengetahuan teknologi bidang studi masing-masing. Ya, kemudian di layer berikutnya ada mata kuliah kajian literatur atau review analisis literatur review ya, atau ada juga analisis jurnal. Mata kuliahnya apa saja, pokoknya intinya melakukan kajian literatur. Ya, ada juga mata kuliah desain penelitian. Mata kuliah desain penelitian itu kan memberi bimbingan kepada mahasiswa agar mampu membuat proposal penelitian. Ya, demikian juga metodologi penelitian. Nah, itu semuanya mata kuliah itu ya didedikasikan untuk agar mahasiswa mampu melakukan penelitian tesis dan disertasi. Itulah kurikulum yang kita kembangkan di sini. Jadi, kurikulum sekarang ini berbeda dengan kurikulum zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu yang saya dengar saja ya itu begini, ada dosen baru nih, punya ilmu baru. Oh, dia harus mengajar di S2 dan S3. Keluarlah satu mata kuliah. Padahal kan relevansinya ya tidak terlalu besar bagi penelitian, bagi riset, tesis dan disertasi. Jadi dulu itu yang namanya S2 dan S3 dipenuhi dengan mata kuliah yang menjadi concern dari setiap dosen. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya, malahan sekarang ini Kemendikbud sudah mulai menurunkan jumlah SKS dari perkuliahannya. Dulu itu misalnya S2 itu 42, sekarang sudah 48, sekarang 42. Dari 42 itu diarahkan untuk didorong untuk kurang dari 42. Ya, sehingga sudah ada perguruan tinggi yang ingin sebenarnya fokusnya ke penelitian tesis, maka ya SKS-nya itu kurikulumnya itu hanya 36 atau 38 saja. Karena kan ininya antara 36 sampai 42. Ya, itu keinginan dari Kemendikbud atau Kemendikbud seperti begitu. Ya, itu artinya sebenarnya bukan perkuliahan sebenarnya yang diinikan, tetapi tujuan akhirnya adalah tesis dan disertasi. Jadi perkuliahan itu hanya sifatnya itu membantu saja, ya, mengarahkan saja kepada penelitian yang berkualitas. Ya. Nah, baik. Satu hal yang terpenting ya adalah agar kita bisa mendapatkan hasil penelitian mahasiswa disertasi atau tesis yang berkualitas, maka ya didorong untuk mahasiswa S2 dan S3 itu agar menjadi bagian dari riset dosen. Ya. Nah, oleh karena itulah maka sekarang ini kan setiap kali kita mengajukan penelitian, hibah penelitian ke Kemendikbud, ya, selalu saja dimintanya itu punya roadmap enggak dosen. Jadi dosen itu kan punya akses ya untuk mendapatkan hibah penelitian. Ya, meskipun sekarang ini kita sangat berkurang itu dana riset itu karena
ya kondisi perekonomian kita sedang jungkir balik nih sekarang ini ya. Jadi hibahnya itu berkurang banyak nih ya. Jadi tetapi bagaimanapun juga kita harus punya roadmap untuk penelitian dosen. Ya, pengajuan hibah ke Dikti harus ada riset. Pengajuan hibah ke universitas harus ada roadmap riset dosen. Itu untuk memastikan bahwa penelitian kita itu nggak kemana-mana gitu, nggak ngasal. Ya, kita punya tujuan akhir. Jadi kalau kita punya roadmap, kita punya tujuan akhir dari setiap hasil penelitian. Ada produk akhir dari penelitian kita. Ya, nah, Kementerian Dikti itu mengarahkan bahwa riset mahasiswa itu harus mengikuti riset dosen, ya. Riset dosen itu juga harus mengikuti roadmap riset prodi, ya. Roadmap riset prodi itu ke roadmap riset fakultas dan pada akhirnya itu ke universitas. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa visi dan misi universitas itu akan tercapai melalui satu penelitian. Ya, kan misi dan visi universitas itu sebenarnya ada di 3 ranah kan, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, maka ya ini dalam bidang penelitian seperti begitu ya. Nah, jadi harus mengikuti apa yang direncanakan oleh prodi, apa yang direncanakan oleh fakultas dan bahkan apa yang direncanakan oleh universitas. Ya, itulah gunanya roadmap, pentingnya roadmap bagi dosen, bagi prodi, bagi fakultas, dan bagi universitas. Ya, dengan kita punya roadmap, mahasiswa mudah. Ya, jadi mahasiswa itu tinggal melihat. Bukan berarti mahasiswa itu harus ikut saja apa yang dosen mau, tidak. Ya, jadi dosen punya roadmap A, dosen B punya roadmap B. Ya, dosen yang lain punya roadmap C. Mahasiswa tinggal milih, saya, concern saya, minat saya, passion saya di penelitian A. Cari, ada nggak A? Ada nggak yang kira-kira dekat dengan A? Masuklah ke sana. Nah, begitu idealnya. Ya, penelitian mahasiswa itu, penelitian dosen, penelitian mahasiswa tesis maupun disertasi. Nah, ini saya beri contoh. Ya, contohnya, ini saya mengambil Scopus Index-nya itu masih yang agak lama sehingga masih yang 8 ya. Jadi ternyata sudah naik 1. Bu Indari ini mencarikan buat saya. Ya. Nah, jadi ini contoh roadmap riset. Pada akhirnya ini tahun 2020 ini target penelitian saya. Ya, saya harus mampu menghasilkan 3. Jadi penelitian saya itu terkait dengan low carbon education. Ya, low carbon education itu pendidikan yang berbasis green life, green skills, green education lah pokoknya, ya, yang gitu. Ya, jadi ini ada 3 model pembelajaran berbasis low carbon education. Ada 3 buku ajar, ada 3 multimedia, ada 1 buku teks, ada 3 kegiatan PKM berbasis low carbon, ada 8 publikasi ilmiah. Tuh, sudah saya ini kan 3 Scopus, 2 Sinta, 3 Sinta 3 itu Sinta level 3 ya, ada 3 proceeding terindeks. Itu. Ya. Nah, ini tujuan saya. Ini produk akhir ini bagaimana caranya saya kembangkan melalui penelitian. 2017-18 saya kembangkan penelitiannya. Pertama kali saya penelitian tentang studi profil literasi lingkungan. Ya, karena saya itu concernnya ke sekolah, maka saya ambil siswa SD, SMP, SMA. Bagaimana literasi lingkungan? Literasi lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan low carbon education. Ya, nah dari situlah kemudian ada profilnya. Nah, saya mencari celah-celah kelemahan dari literasi itu, bangunlah pembelajaran yang berbasis low carbon. Bangunlah multimedia, bangunlah buku ajar. Ya, nah tahun berikutnya kita juga tetap seperti begini. Mungkin yang tahun pertama level SD, level 2 SMP, yang ketiga SMA misalnya. Bisa saja seperti begitu. Nah, di mana mahasiswa saya itu masuk? Di mana-mana boleh. Ya, kalau dia mau studi tentang profil literasi lingkungan siswa SD, ya, misalnya saja sekarang ini yang sedang digali itu yang SD, karena saya itu mulainya tuh literasi lingkungan itu di SMA, malah di perguruan, ya. Jadi saya
ini kita mencari profil literasi SD. Maka mahasiswa saya yang di sini, yang di Prodi Pendidikan IPA, saya ambil 1 atau 2 untuk melakukan studi S2. Kalau yang itu studi profil literasi itu S2 ya, tidak layak untuk S3, S2. Ya. Ini berapa ininya? Apa namanya respondennya? SD-nya yang ada di Kota Bogor. Ya, SD ada berapa di Kota Bogor? Ambil random dari level bawah, level tengah, level atas. Ya, kemudian ambil siswanya dari yang di bawah kelas 3 dan di atas kelas 3. Jadi jumlah siswanya itu yang diteliti ini 1.250. Banyak. Ini untuk mahasiswa S2. Ya, apa yang dilakukan? Kasihlah tes literasi lingkungan. Kemudian berikan kepada siswa. Nah sekarang ini zaman COVID ya, Pak Fitri itu ya terkendala nih, ya sudahlah seadanya aja. Jadi nggak apa-apa dapat berapa 500, oke nggak apa-apa 500. Ya, asal kita nanti bisa lakukan grading ya. Jadi profil literasi saja. Nah setelah itu kemudian setelah tahu profil literasinya seperti begini, ini cukuplah untuk S2. Jadi dia tuh melihat profil literasi dari berbagai sisi, dari per aspek, per dan segala macam, per level ya, dari yang lower level dan higher level ya, nah itu. Jadi dia melakukan analisisnya seperti itu, mendalam. Ya, nah seperti begitu. Demikian juga untuk yang low carbon education pembelajarannya, kemudian terus semuanya. Ini semuanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya saja ya, untuk yang di SMP boleh saja yang di SMP itu oleh S3 misalnya. Tapi ya itu jangan hanya pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu tetap masih S2. Ya, S3 itu harus lebih besar pembelajarannya, asesmennya, bukunya. Ah, itu ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan untuk level S3. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengakomodasi seluruh mahasiswa mau S2 mau S3. Tentu saja kan saya tidak mau banyak-banyak membimbingnya. Ya, tidak boleh dosen itu membimbing mahasiswa S2 lebih dari 7. Ya, itu kan aturannya dari Dikti. Mahasiswa S3 apalagi, ya, tidak boleh lebih dari berapa ya? Kalau S3 itu kalau 5 aja udah jelek nilainya ya. Jadi 5 itu udah luar biasa, ya. Bagi saya 5 mahasiswa S3 itu luar biasa repotnya. Ya, jadi membimbing mahasiswa itu tidak boleh lebih dari 5. Sebagai promotor. Ya, nah itu ketentuannya karena apa? Agar kita bisa fokus membimbingnya. Ya, kebayangkan kalau misalnya terlalu banyak membimbing, ya apa yang terjadi? Jadi mahasiswanya cul, ya dibiarkan mahasiswanya bekerja sendiri. Baik, apa keuntungannya bekerja dengan riset penelitian disertasi dan tesis dengan riset dosen? Ya, sudah jelas ya. Arah penelitian lebih jelas, kadang-kadang juga kita ini kan ya, karena kita punya satu tim lumayan, misalnya ada satu timnya itu ada berapa orang, 5 orang ya dosennya, atau 3 orang boleh ya, yang penting satu tim ya. Kemudian ada mahasiswa yang sudah selesai penelitiannya tinggal menulis, ada mahasiswa yang baru melakukan penelitian, itu bergabung semuanya, jadi gampang ya ininya. Jadi mereka ini gampang sharing literatur, sharing pendapat, itu gampang sekali dilakukan. Ya, jadi berkolaborasi dengan tim. Timeline-nya akan menjadi jelas karena apa? Karena saya punya target juga penelitian. Ya, jadi tahun ini penelitian saya harus selesai nih. Jadi saya push diri saya push mahasiswa. Ya, mahasiswa kalau mau ikut dengan saya harus selesai tahun ini. Kalau enggak, tidak bisa. Saya akan selalu begitu. Ya, karena apa? Supaya mahasiswa itu cepat selesainya. Kalau tidak dipaksa kayak gitu, ya, itu mahasiswa biasanya tenang aja, apalagi S3, kan punya 7 tahun, tenang aja gitu. Padahal mereka itu bayar aja terus itu, ya, bayar selama 7 tahun itu. Terus, ya. Nah, itu. Jadi, Ibu dan Bapak, keuntungan lain kalau mahasiswa itu bekerja dengan penelitian dosen, seperti yang terjadi pada Pak Fikri. Pak Fikri itu ya mahasiswa saya, dia masuk kelompok low carbon education ya. Saya push dia, dorong dia. Anda ikut seleksi mahasiswa student exchange ke Jepang.
Kan Kitakyushu itu sekolah kota yang sangat hijau, ya, green living itu di Kitakyushu. Ya, Universitas Kitakyushu itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk ikut ke sana. Tapi selektif, diseleksi. Nah, Pak Fikri ikut Pak Fikri, saya bilang. Nah, jadi ada kesempatan. Free loh, gratis. Ya, itulah gunanya kalau bekerja dengan riset dosen. Dosen punya channel ke luar negeri, kemudian ada seperti begitu, maka ada kesempatan untuk mahasiswa jalan-jalan gratis, 10 hari di sana, ditanggung dan segala macam. Enak banget gitu ya. Tapi mereka mendapatkan ilmu juga di sana. Sehingga ada ide-ide penelitian setelah pulang dari sana, Bu, saya mau melakukan ini karena ternyata di sana gini. Itu kan jadi bagus buat kita, buat tim. Ya, nah seperti begitu. Itu contohnya keuntungan menjadi bagian dari riset dosen. Dan pasti ya publikasi ilmiah itu lebih mudah karena ini Anda hasil penelitiannya kayak gini, coba buat artikelnya kayak gini. Ya, ini ada dibagi menjadi sekian artikel kan gitu. Ya, nah, itu bisa lebih mudah. Dana penelitian tentu saja akan sangat dibantu kalau dosen punya dana penelitian. Sekarang ini dana penelitian itu susah sekali dikeluarkan, dicairkan kecuali kalau diberikan kepada mahasiswa. Ya, jadi saya itu dapat hibah, misalnya hibah teaching based learning analysis, hibah low carbon education, itu semuanya buat mahasiswa. Mahasiswa bikin instrumen, judgement, validasi kepada dosen yang lain, bayar. Nah, bayarnya dari uang penelitian. Ya, mahasiswa membeli misalnya program untuk bikin multimedia, beli, bayar dari situ. Nah, itu kan kemudahan yang bisa kita dapatkan dari bergabung dengan riset dosen, ya, tetapi tentu riset dosen yang beruang, gitu ya. Jadi harus beruang. Dosen harus berusaha untuk mencari hibah-hibah yang besar. Nah, masalahnya sekarang biasanya ya mahasiswa Dadang. Halo. Suara tidak ada. Ya, Ya, betul. mohon Kayaknya ada gangguan. koneksi untuk jaringan internet turun. Kami mohon untuk minta maaf dan harus pastikan dulu bahwa kita ini ya siap untuk melakukan penelitian, tesis atau disertasi. Karena ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin ada yang tidak dengar ya. Kebanyakan ya mahasiswa itu nyangkutnya itu di sini, di penelitian, tesis atau disertasi. Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau kuliah mungkin ada masalah, semuanya juga nilainya karena kan kuliahnya kebanyakan mandiri ya. Tidak terlalu banyak ada tes tertulis yang benar-benar close book, semuanya open book, semuanya boleh take home gitu ya. Nah, jadi nilainya bisa bagus gitu ya. Tetapi begitu masuk ke penelitian tesis dan disertasi, disinilah kita diuji apakah kita ini benar bisa menjadi lulusan S2 atau S3 atau kita berhenti. Ya, karena saya punya teman ya. Satu orang teman ini ya dia pernah mengikuti S2 di 3 tempat, di Unpad, di UNJ dan di UPI. Semuanya itu berhentinya itu di nulis, ya dinulis. Penelitian sudah, ke lapangan sudah, nulis. Nah, nulis ini memang tidak bisa dibantu kecuali ya memang itulah. Jadi oleh karena itu maka nulis tesis itu harus sudah menjadi passion Anda semua. Ya, jadi ini pimpinan saya juga ini ngojoknya di penelitian. Ngojoknya di menulis nih, susah juga ya ininya. Ya, maka itu yang harus dilakukan untuk memastikan tidak terjadi seperti itu ya. Mahasiswa harus sudah mulai berpikir tentang riset seawal mungkin. Ya, jadi begitu masuk ke S2, begitu masuk ke S3, pikirkan saja riset apa kira-kira ya.
Nah, kalau tidak ada ini, tidak ada inspirasi, ya, maka tanya saja kepada dosen-dosen yang ada. Ya, kira-kira dosen ini penelitiannya apa? Lihat di website keahlian dosen ini apa dan segala macam. Ya. Kemudian mahasiswa ikut exposure riset dosen. Biasakan ya di dalam setiap awal perkuliahan itu ya mahasiswa masuk kita harus melakukan exposure riset dosen. Jadi mahasiswa itu terbuka wawasannya. Oh, dosen Prof. Warto itu penelitiannya tentang ini. Oh, Prof. Bibin itu penelitiannya tentang literasi. Oh, yang ini. Jadi udah tahu nih, saya mau memposisikan di mana. Meskipun saya asalnya itu tidak tahu, blank sama sekali. Tetapi kalau mendengarkan eksposur dari dosen, maka kita akan punya ide, oh ya, oke, saya mau pelajari yang ini. Oke, saya kayaknya senang deh dengan dosen. Masuklah sih. Jadi jangan di ujung masuknya, terlambat Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak mulai berpikir tentang riset itu setelah semester 3, ya, itu terlambat. Mesti dari awal, ya. Nah, kalau sudah exposure dosen, biasanya mahasiswa itu mendekati dosen, ya, tanya ke dosen tentang penelitian sedang dilakukannya. Kalau memang suka, ya, maka ikutlah, ya. Jadi itu melamarlah kepada dosen itu, ya, mulailah terlibat di dalam proses penelitian. Meskipun belum melakukan penelitian, belum melakukan ini proposal, ya, seminar proposal, kita coba ikut dulu, involve dulu di dalam pertemuan-pertemuan mingguan atau bulanan dengan teman-teman yang lain, ya. Nah itu. Di sisi yang lain, prodi juga harus memfasilitasi eksposur penelitian dosen untuk mahasiswa di awal semester. Ya, ini sebenarnya sangat penting untuk terutama mahasiswa S3. Ya. Kemudian tim KBK juga ya, tim penelitian kelompok riset itu juga harus tahu berapa banyak sih mahasiswa yang boleh bergabung dengan kelompoknya. Ya, nah, jangan segan-segan tim riset dosen itu untuk mengajak mahasiswa yang berminat, tapi jangan maksa gitu. Ya, kalau maksa akibatnya 7 tahun baru beres. Ya, itu yang kita tidak mau. Ya, jangan dipaksa. Kalau tidak mau ya sudah tidak usah. Ya, tidak ada bimbingan, mahasiswa bimbingan karena mereka tidak minat, kerjakan sendiri. Nah, itu ininya dosen. Ya, nah baik. Nah, sekarang kalau mahasiswa itu sudah berniat bergabung, sudah punya passion, sudah punya hati yang mantap untuk melakukan penelitian, ya, maka mulailah dengan menyusun proposal, ya. Menyusun proposal itu 5 langkah. Literatur. Kalau Anda sudah di mata kuliah literatur review, ya, nah disitulah Anda sudah punya datanya, ya, tinggal menambah sedikit-sedikit, ya, dari artikel jurnal. Artikel jurnal, berapa banyak sih artikel jurnal yang harus kita baca? Sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kalau mahasiswa S2 sedikitnya ya 20 lah dibaca artikel jurnal. Ya. Kalau mahasiswa S3 50 lah. Ya, kalau S3 hanya membaca 2 jurnal terus bikin proposal, waduh luar biasa. Itu sulit. Nanti hasilnya keluar judulnya itu pengaruh leadership terhadap ini. Itu karena dia hanya membaca 1-2 jurnal saja. Ya, nah, jadi bacalah banyak-banyak jurnal. Ya, sekarang ini luar biasa. Open access semua artikel jurnal apa saja. Ya, Scopus membuka semuanya. Ya, apa sebabnya? Routledge itu ya, Greater Routledge itu buka semuanya. Yang biasanya ditutup ya, kita harus bayar. Sekarang dibuka. Ya, luar biasa itu sekarang ini. Jadi berkah buat kita. Ya. Kemudian dari kajian literatur itu carilah potensi penelitian yang kira-kira bisa kita lakukan. Nah, setelah itu baru ya ada nih potensinya, ada kelemahannya. Di dalam penelitian-penelitian yang ada itu ada kelemahannya. Bagaimana kalau kita menggabungkan strategi A dengan strategi B menjadi strategi C yang menurut kita akan ampuh, gitu ya. Atau kalau enggak misalnya model A itu ada keterbatasan. Model B ini keterbatasan. Bagaimana kalau digabungkan? Bagaimana kalau itu menjadi model C, model kita, model yang itu rumuskanlah masalah, kemudian buatlah pertanyaan penelitian. Bagaimana menetapkan metode? Anda sudah belajar metodologi penelitian. Saya yakin Anda tahu. Oh, penelitian saya ini tentang pengembangan sesuatu. Berarti modelnya apa? Metodenya apa?
metode pengembangan, ya, metode pengembangan yang harus kita lakukan. Ya, tapi saya itu akan melakukan kajian kuantitatif dan kualitatif. Kalau begitu mixed method saja, kan gitu ya. Itu kasarnya, ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu baru menetapkan strategi penyelesaian penelitian. Dan yang terpenting ini strateginya. Kapan saya harus menyelesaikan proposal? Kapan saya harus selesaikan instrumen? Kapan saya harus, nah itu timeline itu yang terpenting ya bagi mahasiswa. Oke, ya. Ini ada lebih rinci lagi saya ini kan langkah membuat proposal. Ya, bacalah jurnal. Ya, itu tak. Jurnal bahasa Inggris, kalau ada yang bahasa Indonesia boleh. Ya, tapi harus yang bereputasi, jangan dari jurnal abal-abal ya. Karena kalau baca jurnal abal-abal kita akan tersesat. Ya, mungkin dari sisi metodologi penelitian yang salah, ya mungkin dari samplingnya yang salah, mungkin dari cara citasinya yang salah, daftar pustaka yang salah. Tapi kalau dari jurnal yang bagus, yang bereputasi, insya Allah kesalahan-kesalahan itu mungkin tidak ada. Bukan berarti 100% tidak ada aja sih, ya. Tapi setidaknya kita bisa gunakan atau kita bisa andalkan artikel-artikel dari jurnal yang bagus. Ya, lakukan PCLF. Apa itu? Previous research. Jadi, lihat research sebelumnya terkait dengan konteks yang akan kita teliti. Ya, misalnya saja, kalau saya mau meneliti tentang low carbon education, sejauh mana carbon education ini diteliti? Coba cari kata kuncinya, low carbon education kata kuncinya, atau environmental literacy, ya, literasi lingkungan, atau green, apa dan segala macam. Pokoknya yang gitu aja, yang hijau-hijau, ya. Nah, itu masuk ke sana. Previous research. Setelah itu, ya, baru kita lihat apa kontribusi dari setiap artikel itu. Ya, kalau saya biasanya punya buku catatan, ya, dari setiap jurnal itu. Catatannya setengah halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Kecuali kalau memang dari jurnal itu ada data yang atau ada tulisan yang memang perlu di ini banyak ya, disitasi banyak. Tapi biasanya kalau saya sih cuma setengah halaman ini ya. Intinya misalnya penelitiannya, permasalahannya ini, metodenya ini, hasilnya kayak gini. Gitu ya. Nah, semuanya. Lalu kita teliti bagaimana ini, kelemahannya, keterbatasannya apa. Ya. Nah, dari situ itu kemudian kita bisa mencari future research. Ya. Jadi penelitian yang ke depan itu apa ya kira-kira? Seperti tadi, ya. Ada banyak model, ya, model yang inovatif katanya. Tapi dari setiap model ini ada aja kelemahannya. Mereka mengatakan dalam penelitiannya itu mengatakan ini kelemahannya A, ini kelemahannya B, ini kelemahannya. Nah, kita berpikir tentang model yang baru. Nah, itu ya. Jadi boleh itu terutama untuk yang S3. Kalau S2 sih boleh melakukan semacam imitasi gitu ya. Mengulang penelitian tetapi harus ada yang berubah sedikit. Misalnya saja, kalau yang di situ pakai alat peraga, di sini pakai praktikum. Kalau yang di situ pakai hanya gambar-gambar, kita pakai multimedia. Nah, gitu ya. Itu yang S2 itu kayak gitulah. Mohon maaf Prof, 5 menit lagi Prof. Ya, tidak terlalu atau 5 menit lagi mah gimana ya, susah. Saya kalau disuruh bicara itu memang agak banyak. Tidak bisa berhenti. Ya. Jadi sintesisasi telusurnya, pikirkan metodologi yang tepat. Jadi itulah langkah-langkah membuat proposal penelitian. Ya, nah ini menulis sekarang sudah melakukan penelitian ya. Sekarang menulis. Untuk menulis disertasi itu perlu setidaknya 5 kemampuan. Ya, yang pertama itu mampu membangun kemampuan yang diperlukan. Ya, bahasa IT, kemampuan menulis, ya, kemampuan membagi waktu, ya, itu juga. Yang terutama, yang terpenting itu pada saat menulis itu mampu memanage stres, ya, stress management. Istirahat yang cukup. Stress management ini bisa dilakukan dengan misalnya nonton, ya, relaksasi, berolahraga, itu stress management yang paling mudah. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara berhadapan dengan laptop terus dengan kegiatan yang lainnya sehingga ada keseimbangan ya.
Jadi kita tidak akan terlalu jenuh. Ya, kemudian mampu memulai penulisan ini yang agak sulit. Kalau sudah data diperoleh dari lapangan, nulisnya gimana? Nah, gitu ya, biasanya seperti begitu. Tapi kalau Anda masuki dalam penelitian dosen, saya kira Anda akan punya keuntungan. Jadi nanti dosen mengatakan, ini tulisnya ini dulu ya, terus ini, terus ini, terus ini. Anda jadi punya ide untuk menulis. Nah, tapi isinya itu terserah Anda. Ya, jadi dosen itu kalau apalagi untuk S3, dosen itu tidak punya kapasitas yang terlalu besar untuk masuk ke sana. Ya, paling-paling juga ingin frameworknya seperti begini, tulis. Ya, setelah tulis baru kita baca. Ya, kalau sudah dibaca biasanya ini nih kurang ini dan segala. Ya, kemudian yang terpenting pandai memahami karakteristik dosen pembimbing. Lihat mode-nya. Ya, bagaimanapun juga kita ini tergantung dari mode pembimbing. Pembimbing ini baik atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ada pembimbing yang kayaknya serem buat satu mahasiswa, tetapi tidak untuk mahasiswa yang lain. Ya, saya kuliah S2, kuliah S3 selalu dihadapkan pada pembimbing yang katanya ya mereka ini pembimbing yang luar biasa menyeramkan, tetapi bagi saya enggak. Ya, bagi saya enggak. Saya sih senang-senang aja dengan dosen itu. Kadang-kadang pembimbing itu saya telepon ya malam-malam jam 11 mau mengangkat ya karena mungkin kita ini ya punya kemampuan untuk kalau bahasa Sunda itu ngengklokan. Tahu nggak ya, ngengklokan itu mengikuti ritme dosen. Kalau dosen udah kena ya ininya hatinya itu udah kena sama kita ya, dosen itu oke. Gitu ya, jadi gampang ya. Nah, kemudian yang terpenting juga jadi bersiap menghadapi komite penguji, karena penguji itu adalah raja ya, mereka biasanya yang menentukan apakah penelitiannya ini akan layak gitu diterima atau tidak ya. Nah, tentu juga pada saat Anda mau memulai penulisan, Anda juga harus berpikir tentang kolega teman Anda yang sedang menunggu Anda selesai, lembaga Anda yang sedang menunggu juga. Jadi barangkali itu menjadi penyemangat buat Anda untuk memulai menulis. Ya, tuh, ya, memahami personal sekitar Anda. Ini saya kira sudah oke ya, nomor 4. Harapan instansi, ya. Ini tadi ini. Kemudian menulis disertasi, ya. Rancang struktur tulisan. Ya, ini bisa didiskusikan dengan pembimbing, ya. Hindari menulis terlalu banyak. Ya, jadi kalau menulis disertasi itu antara 30.000 kata sampai 100.000 kata. Jadi kalau kita indikan sekitar antara 60 halaman. Ya, kalau 500 kata itu 1 halaman, ya. Berarti kan kalau 30.000 kata, berarti itu 60 halaman. Berarti 60 halaman sampai berapa ya? 100.000 dibagi 500, 200 halaman. Nah, yang 60 halaman ini oke lah buat mahasiswa S2. Kalau S3 mah jangan 60 halaman, ya. Terlalu sedikit S3 itu 60 halaman. Untuk hanya hasil penelitian aja nggak cukup gitu, karena hasil penelitiannya mesti banyak, ya. Jadi harus lebih dari 150 halaman, ya, dekat-dekat ke 200, ya. Nah, itu. Jadi kalau 200 itu ya dengan pustaka dan segala macam itu bisa masuk 200 halaman, ya. Kemudian hindari bahasa gaul, ya. Nah, jadi kalau di dalam pembahasan selalu saja menjawab hasilnya seperti begini, mungkin ya ini terjadi karena ini bisa jadi karena this is probably due to itu yang jangan terlalu banyak ada di dalam pembahasan. Kalau mungkin, kalau bisa jadi itu adalah kata-kata yang penuh ketidakpastian. Harusnya secara ilmiah gitu. Kalau menurut ini. Jadi ini disebabkan karena ini. Percaya diri saja bahwa kita itu melakukan prediksi, ya, analisis itu dengan menggunakan latar belakang keilmuan yang benar. Ya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang terakhir, ikuti kaidah sitasi. Nah, ini kebanyakannya ya, kaidah sitasi ini yang sangat ini munculnya banyak sekali, apalagi di disertasi dan tesis, ya.
Saya akan menunjukkan satu contoh yang terakhir ini ya, Bu Indar, ini minta maaf nih agak ini. Ini saya mengambil satu contoh saja. Ini judul disertasinya nih kelihatannya keren juga nih. Formulasi strategi bisnis terumbu karang berbasis konservasi. Ini orang manajemen, ya. Orang manajemen ini yang buat. Ya. Kemudian ini, jadi dia ini memang senang dengan potensi laut, ya. Dia melihat dari literatur berdasarkan luar biasa potensi terumbu karang di Indonesia. Tapi sekarang ini sayangnya 80% telah rusak. Ya, rusak oleh apa? Itu bisnis terumbu karang yang luar biasa. Bisnis sembunyi-sembunyi dan vulgar. Diambilin saja itu terumbu karang itu kemudian dijual ke luar negeri. Ya, sehingga kemarin ini 2 tahun terakhir ini KKP ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang ekspor terumbu karang ke luar negeri. Nah, ini bagi orang peneliti seperti dia dan bagi bisnis orang ahli bisnis seperti dia itu akan memunculkan ide penelitiannya, ya. Bagaimana ya memanfaatkan potensi bisnis terumbu karang tanpa mengganggu lingkungan laut. Maka dia buatlah formulasi strategi bisnis terumbu karang berbasis konservasi. Ya, ini yang dimaksudkan penelitian S3 itu harus seperti begini. Ya, jangan pengaruh employability skills terhadap produksi naon gitu ya, bisnis apa. Jangan yang begitu ya. Itu mah hanya bagian kecil saja dari penelitian disertasi. Ya. Nah, setelah itu ya maka kita masuk ke publikasi ilmiah nih, Bu Indar, ini saya baru masuk ke publikasi ilmiah ini. Jadi publikasi ilmiah itu ya jangan 100% dicomot dari judul disertasi. Ya. Jadi ini merupakan bagian dari tesis atau disertasi, ya. Nah, publikasi ilmiah itu dapat macam-macam, bisa berupa literatur review, ya, plus ada preliminary studies sedikit, ya. Bisa satu tesis itu sampai menghasilkan 3 artikel ilmiah. Satu disertasi bisa menghasilkan 5 sampai 7 artikel yang berkualitas tanpa potensi autoplagiasi. Ya, jadi tanpa diulang-ulang gitu loh. Maksudnya ini 5 atau 7 artikel yang berbeda, ya. Publikasi dalam proceeding ya itu biasanya hanya sedikit saja, ya, 5 sampai 7 halaman, tetapi di dalam artikel belum selesai. Takut keputus di jalan. 15 halaman. Ya. Kualitas artikel jurnal itu lebih baik dibandingkan dengan prosedur. Nah, saya kasih contoh ya ini. Judul disertasinya seperti begini tadi, ya, saya ambil saja. Ini saya hanya mikir ini saya aja dari framework kacamata saya ya. Kira-kira judul artikelnya ya setelah saya baca sedikit disertasinya ya. Jadi draft disertasinya. Ini judul yang pertama ini The Artificial Culture for Corals Growth and its Perspective for Green Business. Ini sudah ada. Ini sudah keluar jurnal JSTEC, Journal on Science Technology, ya, itu Science Technology loh. Orang bisnis, ya, orang manajemen, artikelnya masuk ke JSTEC. JSTEC itu Sains dan Teknologi. Bisa ternyata. Ya, nanti saya lihatkan ini seperti apa artikelnya, ya. Ini sudah ada. Nah, yang lain-lainnya ini, ya, ini yang saya kira-kira ngarang, ya, ngarang saya aja. Kalau saya punya disertasinya, maka kira-kira judulnya ini Corals Business, How to Maintain Customer Satisfaction. Tuh, ini kan customer satisfaction itu satu saja bagian dari artikel. Padahal di dalamnya itu kan ada penelitian. Kalau dia sudah punya profil strategi bisnisnya, pasti di dalamnya itu diteliti bagaimana customer satisfaction-nya. Satu itu, ya, jadi satu artikel. Kemudian ada ini, employability skills needed for conservation-based coral business. Ya, yang saya pikirkan karena keterampilan kerja orang-orang yang bekerja di bisnis koral dengan konservasi ini berbeda dengan bisnis biasa. Dia harus tahu bagaimana prinsip konservasi. Dia harus tahu bagaimana caranya menjaga koral ini tetap ada di laut dan segala macam. Beda kan ini keterampilan kerja. Maka akan muncul ini satu judul employability skills, ya. Nah, itu, ya. Kemudian ini
Understanding the concept of marine conservation of all parties. Pemahamannya. Jadi jadi yang saya bayangkan bidang penelitian ini harusnya kita mencoba melihat sejauh mana pemahaman disebutnya pelaku bisnis, entah itu customer, pelanggan, entah itu pedagang, distributor, eksportir, importir, ya, atau pegawai-pegawainya. Bagaimana pemahaman mereka tentang konsep konservasi marine laut? Ya, itu harus karena dia itu mau bisnis konservasi, berbasis konservasi. Ya, kemudian satu lagi nih, conservation based coral business, cost and benefit. Nah, ini sudah mulai masuk ke urusan duitnya nih, ya, urusan keuntungannya. Ini untung nggak ya kalau kayak gini gitu. Ini orang manajemen ini asli urusan cost and benefit, berarti ini orang manajemen. Dilihat bagaimana ya keuntungannya. Bagaimana biaya yang dikeluarkan. Itu nutup enggak ya? Kalau enggak mah ya tutup gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini kira-kira ini judulnya The Influence of Government Policy. Ini government policy. Selama ini kan ini KKP itu menutup. Ya. Nah, ini kelihatannya bagaimana caranya ya kebijakan pemerintah itu mempengaruhi bisnis koral. Apakah dibolehkan bisnis koral itu dikembangkan dengan menggunakan prinsip green business? Jadi Ibu dan Bapak, intinya dari satu judul disertasi bisa jadi ada 6 artikel. Judulnya luar biasa ini. Kalau menurut saya ini judulnya luar biasa. Ini pasti diterima loh di jurnal Scopus kalau judulnya kayak gini. Lihat judul aja udah oke. Ya, apalagi isinya harus lebih oke ya. Baik. Nah, dari situ kita bisa bikin buku. Ya, bukunya apa? Nih, kalau menurut saya, strategi bisnis terumbu karang berbasis konservasi. Ini bagus sih, buku baru nih, pasti bestseller. Kalau menurut saya, ini kalau dikembangkan bukunya, ya. Bagaimana cara mengembangkan buku dari disertasi? Aturannya dari dikti. Ambil 50% dari disertasi Anda, tambahkan bahasan dari berbagai literatur yang relevan. Jadilah buku. Ya, jadi tidak boleh semuanya itu diambil dari disertasi, bukan. Tapi 50% dari disertasi, sisanya ada cari literatur yang lain. Ya, maka jadilah buku. Ini buku bestseller kalau menurut saya. Ya, bukan tidak mungkin lebih juga jadi kaki karena formulasi strategi bisnis ini, ya, dia yang punya. Maka buat deskripsi invensinya, ajukan ke Kemenkum. Ditunggu sebentar untuk menunggu respon dari masyarakat. Nah, setelah itu baru keluar surat pencatatan cipta. Bisa juga ini jadi arahnya ke paten. Kalau kita mau menunggu lebih sabar, 1 tahun, 2 tahun, paten internasional bisa. Ya, jadi Ibu dan Bapak, penelitian disertasi yang seperti itulah yang diharapkan muncul dari produk disertasi. Ya, nih. Satu hal lagi terakhir ini ya, ini judulnya ini ya, coba nih corresponding authornya ini mahasiswa. Jadi Ibu dan Bapak, artikel yang diterima sebagai persyaratan lulus itu bukan ditulis dengan nama pertama dosen. Jangan punya ini nggak enak sama dosen pembimbing Mas. Dosen pembimbing namanya nomor 2, ini sudah jadi etika ilmuwan, ya. Yang menulis itu yang ditulis pertama, ya. Jadi ini yang menulis mahasiswa, ini yang berikutnya ini pembimbingnya, ya. Jadi inilah etika. Tidak boleh Anda itu terlalu segan-segan, ya. Mahasiswa ini biasanya suka segan tuh, ya. Nama saya di belakang aja, nama promotor aja, enggak, ya. Kecuali kalau promotor mau nulis sendiri. Silahkan, itu nomor 1, boleh. Tapi kalau yang menulisnya mahasiswa, kecuali kalau Anda bisa menulis, maka dituliskan oleh promotor, maka promotornya nomor 1, Anda tidak bisa ujian, karena syaratnya tidak terpenuhi. Itu ya. Nah, jadi ini kira-kira, coba kita lihat cara mensitasi ya. Ini di introduction-nya, ya, coba kita lihat. Cara mensitasinya itu seperti begini, Bu dan Bapak. Ya, NOEE, ya, NOE 2018, ya. Kemudian ini William, ini biasanya Jones William misalnya, maka nama akhirnya, nama FEM-nya yang ditulis, ya, 2008.
Ya, ini khas, ini nama akhirnya juga seperti begini, ya. Nah, apa yang dituliskan di sini ini yang disitasi namanya, yang dikutip di sini pastikan ada di dalam daftar pustaka. Itu pasti jadi syarat pertama. Kalau artikel mau masuk jurnal yang bereputasi, ya. Jadi jangan sampai Anda mensitasi banyak tapi daftar pustakanya nggak ada satupun sitasi di daftar pustaka. Jadi asal aja. Ya, jadi sitasi ke utara, daftar pustaka ke selatan, tidak boleh. Semuanya harus ke selatan kalau selatan semua selatan, semua ke utara. Ya, jadi tidak boleh karena ya aturannya. Kalau dari misalnya minimalnya kan kalau artikel jurnal itu biasanya mintanya itu lebih dari 20 pustaka, 20 sitasi. Ya, kalau dari 20 sitasi ini ada yang lupa misalnya 2, 3 nggak apa-apa biasanya. Ya, tapi kalau lebih dari 3 ditolak tuh, tidak bisa dipakai di mana-mana. Itu kan sayang. Ya, oleh karena itu lakukan hal yang benar untuk sitasi ini. Pastikan semua sitasi ada di dalam daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya, yang ada di dalam daftar pustaka itu harus ada di dalam sitasi. Ya, nah, jadi sebenarnya Ibu dan Bapak menulis artikel itu gampang, ya gampang saja. Tadi tapi syaratnya, ya syaratnya penelitiannya yang bagus, ya. Nah, jadi ini, ya ikuti gaya selingkung dalam penulisan. Gaya selingkung itu maksudnya kalau misalnya kita masuk ke jurnal A, maka ikuti apa yang diminta oleh jurnal A. Caranya nulisnya apakah dibagi 2, ya 1 halaman itu dan segala macam, ya. Cek sitasi terhadap daftar pustaka, jumlah sitasi memadai, ya biasanya kalau untuk proceeding 10 lah cukup, ya untuk seminar itu 10 cukup. Tapi kalau untuk jurnal nasional boleh 20, jurnal internasional itu bisa 40, 50 loh, ya. Jadi jangan sedikit ininya. Kemudian sebenarnya menulis itu gampang asal kita sering atau membiasakan diri membaca tulisan orang. Ya, dan satu lagi yang terakhir ini. Tidak umum ada artikel dipublikasikan, ditulis hanya oleh 1 orang. Artikel penelitian maksudnya ya, artikel dari penelitian, tidak umum. Jadi kalau Anda menulis hanya nama Anda saja, Anda ini orang yang egois. Ya, padahal Anda ini melakukan penelitian dibantu loh oleh pembimbing, dibantu oleh teman-teman yang lain satu tim. Ya, sudah kembali ke menuliskan artikel itu hanya 1 orang sendiri dengan harapan hanya 1 kumnya untuk Anda sendiri, ya 40 misalnya, Anda tapi sudah dicap sebagai orang yang egois, ya. Dan biasanya artikel yang seperti begini ini di drop out, ya, karena Anda tidak mengikuti etika yang seharusnya. Jadi Ibu dan Bapak sebagai penutup, nah ini di ujung saya jadi rusuhan karena dikejar-kejar Bu Indar ini. Pastikan menulis disertasi tesis itu adalah bagian dari passion Anda. Ya, bukan ya Anda untuk melaksanakan penelitian. Disiplin terhadap waktu, ikuti ritme kerja pembimbing. Nah, biasanya kita harus bernegosiasi dengan hati dan emosi, ya. Jadi jangan bawa karep dewe, jangan sakarpe dewe. Kalau saya mau ada mahasiswa yang begini ke saya, Bu, besok saya mau membimbing, apakah boleh? Gitu, ada mahasiswa yang begitu, Bu, saya besok mau bimbingan. Itu tuh kalau pembimbing mah dengernya, ngatur-ngatur amat gitu ya. Jadi pertanyaannya jangan begitu. Ibu ada waktu kapan? Ya, gitu. Oh boleh nanti bisa hari besok. Nah alhamdulillah kan gitu kalau ini. Nah, kalau enggak ya jangan dipaksakan. Nah jadi itu ya bernegosiasi dengan hati dan emosi. Ya. Turunkan disertasi dan tesis ini ke dalam artikel jurnal, buku atau invensi ya. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi sebenarnya ini bukan trik ya, tapi ya memberikan pemahaman awal saja. Kalau trik itu 1 hari penuh workshop baru bisa. Ya, demikian Ibu Indar ini. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ana atas paparannya yang luar biasa dan sangat lengkap dari awal hingga menghasilkan suatu ularan tesis maupun disertasi. Jadi banyak sudah pertanyaan yang ada di chat room yang memerlukan pembahasan lebih luas dan lebih dalam dari Prof. Ana. Ini pertanyaannya yang pertama,
Itu ada ya? Boleh nggak yang Ada. saya baca aja? Oh, mangga. Silahkan Prof kalau mau baca langsung. Dari Neng Nova ini, ya, boleh nggak kita melanjutkan hasil penelitian orang lain dengan judul yang sama namun subjek penelitiannya berbeda? Kalau S2 mah jangan begitu deh, gitu ya. Jadi kalau itu mah S1, S1 itu boleh seperti begitu ya. Jadi ini tadi di kelas 1A, nah besok di kelas 1B, nah itu S1. Kalau S2, cobalah model yang ada itu misalnya ditambahkan sedikit gitu ya. Tadi saya katakan misalnya kalau yang tadi itu misalnya problem based learning dengan misalnya inquiry based atau ininya itu melalui kegiatan praktikum misalnya ya. Ini ditambah praktikum dengan multimedia. Itu maksudnya. Nah, itu yang S2 itu boleh seperti itu ya. Jadi jangan seperti ini. Kalau seperti begitu itu masih S1 ya. Bagaimana kalau penelitian mahasiswa itu dari bagian penelitian, apakah sebaiknya tetap nama dosen diletakkan pada urutan pertama? Kalau kita sudah masuk jadi bagian penelitian dosen, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi kalau begitu saya melakukan publikasi, menulis artikel, dan saya yang bertanggung jawab, ya, maka Anda nomor 1, dosennya di belakang, ya. Nah nanti dosen, ya, akan juga menuliskan penelitian. Jadi misalnya penelitian A, B, C, D digabungkan, diramu oleh dosen, itu nama dosen yang pertama boleh. Ya, jadi jangan pakai nama dosen di awal. Kalau penelitian itu penelitian tesis atau penelitian disertasi, ya, jangan. Kalau penelitian tesis disertasi itu sebaiknya, ya, nama Anda yang di depan, ya. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Virgo, Rita Furiani, Virgo ya. Saya mau tanya, bolehkah kita melanjutkan penelitian tesis? Oh, boleh, Ibu, Bapak, ya. Penelitian tesis leads to disertasi itu sangat luar biasa nanti. Jadi Ibu itu track-nya itu jelas, ya. Di tesis sekian ini, di disertasinya hanya perhatikan ini kedalaman dari yang ditelitinya. Jadi jangan sampai mirip gitu ya. Nah, jadi boleh itu penelitian. Misalnya penelitian di awalnya itu tadi profil literasi sains, ya. Nah, profil literasi sains, anak-anak SMP semuanya di ini, ya, dapatlah profilnya. Oh, dari profil ini, ini literasi sainsnya itu baru level 2. Padahal, ya, kita itu PISA 2025 itu harus 500. Berarti 500 itu sekitar level 3. Bagaimana caranya meningkatkan dari 2 ke 3? Ya. Nah, itu pakai model. Nah, diteruskan, dilanjutkan. Model, ada assessment-nya, ada multimedianya, ada bukunya, dan segala macam. Itu di S3. Ya, bisa, Ibu, sangat bisa. Ada lagi pertanyaan? Masih banyak, Prof, itu, Prof. Oh, ini banyak sekali. Izin bertanya, apakah setiap dosen mempublikasikan roadmap risetnya? Ya, mestinya seperti begitu, Bu. Bukan hanya satu dosen. Jadi gini, dosen itu boleh berkelompok. Misalnya saya, ya, di IPA itu ada 2 kelompok atau 3 kelompok saja, karena di IPA itu ada dosennya hanya ada berapa ya? Kita itu ada 11, ya. Misalnya saya konsentrasi di STEM education. Pak Prof. Bibin itu konsentrasinya di critical thinking, ya. Kemudian Ibu Indarini misalnya di literasi sains. Beda ininya. Tetapi saya punya misalnya pasukan saya siapa? Pak Didit misalnya ya, Pak Irfan masuk saya. Terus ini siapa? Boleh ngajegang ya. Jadi misalnya satu dosen itu boleh di kiri, di kanan boleh ya. Kita ini sebenarnya nanti pada akhirnya blended juga. Yang namanya pembelajaran itu blended ya. STEM education for critical thinking I think it's relevant. Ya, STEM education for scientific literacy is also relevant. Ya, jadi boleh gitu ini. Ya, seperti itu. Ana lagi ada pertanyaan lagi? Ada dari Pak Nana, Bu. Bagaimana membedakan jurnal yang bagus dengan jurnal yang abal-abal? Nomor 6. Oh, Bapak, kieu nya eta mah. Bapak harus pintar ini melihat ininya ya. Jadi ini jurnal yang bagus itu jurnal yang ada tanda misalnya terindeks fokus, terindeks Web of Science ada, Bu, Pak. Jadi ini kalau kita misalnya masuk ke Journal of Education and Learning, klik buka, lihat ininya, ya. Jangan dulu masuk ke artikel, lihat halaman depannya, profil jurnalnya. Di situ ada
Kalau itu ya ada Scopus indexing, kemudian Web of Science indexing, itu pasti jurnal bagus. Kalau jurnal abal-abal biasanya mah ya jurnal yang berbayar ya, yang 1 minggu itu bisa bisa terbit. Tidak melalui peer review ya. Nah, ininya ya, terbitnya juga itu banyak sekali terbit itu berapa puluh gitu, berapa ratus itu artikel ya. Nah, itu biasanya yang buatan-buatan India, itu jurnal India. Itu banyak jurnal yang abal-abal. Jadi hati-hati Ibu dan Bapak masuknya ke situ. Kalau misalnya untuk S2 itu masih boleh ya ke situ, ke yang hanya terindeks Google Scholar, Copernicus gitu ya. Daripada masuk ke yang situ, mendingan masuk ke Sinta, Ibu dan Bapak. Sinta 1, 2, 3, 4 boleh. 5. Kan ada ya sampai 5 ya? Sampai 6 tuh. Ya, Sinta itu masuk saja ke sana daripada ke yang nggak jelas. Kalau yang ke jurnalnya yang nggak jelas seperti IJSR, ITE, ya saya juga pernah loh Ibu dan Bapak masuk ke jurnal situ, gitu ya. Apa itu untuk latihan boleh aja karena 1 minggu diterima, bayar sih 1,5 juta gitu ya dulu, nggak tahu sekarang berapa. Ya, nah jadi kalau jurnal Scopus itu juga ada yang berbayar, ada yang enggak juga ya. Kalau yang enggak itu nungguin 2 tahun, nunggu ya keburu kitanya kadaluarsa kali ya. Jadi memang harus ada bayar ya. Tapi bayarnya yang logis saja ya, sekitar 10 juta sih masih oke ya kalau masuk ke Scopus itu. Biasalah kita juga ya nggak mau lama-lama. Tapi yang terpenting jurnal yang bagus itu, yang reviewnya itu ya ada blind review ya itu yang pertama. Kemudian ada 2 kali, 3 kali bolak-balik di review. Ya, itu. Nah, kalau artikelnya yang masuk sekali jadi, nah itu hebat. Hebatnya itu ininya ya, pasti jurnalnya nggak abal-abal. Ya, secanggih apapun kita menulis gitu, tetap saja selalu ada di bolak-balik itu 2 kali. Nah, minimalnya 2 kali atau 3 kali. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Nomor 11 Bu itu. Nomor 11. Apakah ada saran terkait similarity check? Oh, ya. Yes. Similarity check itu bisa dilakukan oleh kita, Ibu dan Bapak sendiri. Download Turnitin Check, itu yang paling gampang. Turnitin. Kalau dibaca diteruskan teh Turnitin ya. Turnitin. Ya, itu bisa download, kita cek sendiri. Ya, itu sangat-sangat gampang. Artikel kita dimasukkan, kemudian langsung cek. Ya, pakai Turnitin. Supaya kita yakin betul tidak ada similarity-nya ya. Jadi kecil similarity. Di bawah 20% biasanya oke lah ya. Similarity. Ada lagi pertanyaan? Ini ada Pak Gianto, Prof. Dekat bimbingan para dosen, Pak. Artikel hasil tesisnya itu bisa di-accepted di jurnal Scopus Q2. Apakah nanti setelah lulus itu bisa tetap kolaborasi riset dengan dosen-dosen kita? Iya, seharusnya bisa, Pak. Seharusnya bisa. Mangga, silahkan. Kalau dosen ini, Pak Gianto ini dosen IPA ya? Mahasiswa IPA, Prof. Oh, kemarin baru lulus. Ya, bagus lah. Bisa lah pasti Ibu Indarini dan kawan-kawan pasti mau lah. Ini apa namanya berkolaborasi. Saya kira kolaborasi ini kunci sukses sebenarnya ya. Mangga Pak, sangat welcome kalau prodi IPA sih. Mangga, silahkan. Pak Gianto itu yang kemarin baru lulus ya, Bu ya? Iya. Betul, Prof. Betul, Prof. Bimbingannya siapa ya? Bimbingannya siapa? Nggak tahu pembimbingnya siapa tuh. Dia terindeks Scopus Q2 itu loh. Hebat itu. Bimbingannya boleh nih itu. Ya. Boleh ini sama Prof. Bibin. Boleh ini sama Prof. Bibin ya. Dan itu kan dapat hibah, Prof. PTM tesis. Ya betul. Ya, itu dapat hibah ya. Hibah dari Dikti ya. Nah, itu sekaligus juga. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Ana, bahwa dia dapat hibah, dimanfaatkan hibah itu, dan dia bisa menulis. Jadi hibah yang diperoleh itu dipakai juga bayar untuk ya, pelatihan. untuk bayar itu. Ya, untuk pelatihan, menulis dan sebagainya. Jadi kalau seperti begitu bisa melanjutkan ke S3 tuh. Ya, bisa melanjutkan ke S3. Bisa. Kalau Pak Gianto ini ada nggak nih? Ada, Prof. Makanya dia nanya. Ada, Prof. Ya. Coba silakan di ini Pak Gianto diceritakan boleh pengalamannya.
Iya. Lamanya Pak Gianto. Skoposki 2 itu lumayan susah loh. Iya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah saya termasuk yang beruntung karena di awal-awal itu sebenarnya tidak ada bayangan untuk riset apa gitu ya. Tapi dibimbing sama Prof. Ana juga waktu itu sama Bu Indarini dari awal gitu ya. Terus Bu Leni juga sama Prof. Ipin. Hampir semua dosen itu diskusi membimbing kami. Akhirnya proposal saya diajukan oleh Bu Leni waktu itu sama ada teman juga Pak Rudi ya di upload ke Kemenristek Dikti ya betul Prof. Alhamdulillah diterima gitu dan kami mulai riset dengan segala keterbatasan dan alhamdulillah ada pelatihan juga gitu ya yang secara online dari berbagai pakar. Terus dibimbing sama Prof. Ana, Prof. Ipin, Bu Indarini, Bu Leni terutama. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah review terus gitu Bu. Mungkin ya mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan publish gitu. Accepted sudah tinggal tinggal publish review gitu. Terima kasih Prof. Ana, Prof. Ipin, Bu Indarini dan Bu Leni yang sudah membimbing kami sejauh ini gitu Bu. Ya. Bagus Pak Gianto, cepat naik pangkat tuh Pak. Amin, amin Prof. Prof. Hari. Alhamdulillah, baik Pak. Sudah sembuh Pak? Apa? Sudah sembuh? Belum nih, masih sakit nih Bu. Aduh. Tapi nggak dengerin vitamin Pak, vitamin. Ini Suplemen. pengalamannya. Iya. Kalau saya kan dosen pikiran. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini masih banyak, tapi waktu masih ada Pak Dadak, masih bisa berlanjut, Prof. Ana masih bersedia. Waktunya sudah cukup. Sudah cukup, Prof. Mungkin pertanyaannya belum terjawab akan kita sampaikan nanti ya secara langsung di sini. Jadi saya kira diskusi kita cukupkan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini adalah bahwa pada intinya penulisan tesis dan disertasi itu baiknya sesuai roadmap dosen dan juga sesuai roadmap prodi. Jadi nanti dosen-dosen di prodi itu di awal itu harus sudah menyampaikan roadmap-nya masing-masing, sehingga nanti mahasiswa bisa memilih kemana dia interestnya kemana, seperti itu. Kemudian tadi sudah dipaparkan juga bagaimana menyusun proposal penelitian, serta yang intinya adalah mahasiswa itu harus banyak-banyak membaca artikel-artikel di jurnal. Dengan demikian nanti dari situ nanti dianalisis kemudian disintesis sehingga akan menemukan suatu topik yang diharapkan itu akan ada muncul suatu novelty yang ada state of the art-nya. Ya. Selanjutnya ada satu kali Bu Indarini ingin saya tambahkan. Ini kan penggagas acara ini kan scientific corner ya. Scientific apa? Corner center. Corner ya. Memberikan pelatihan pembimbingan menulis itu berkala supaya mahasiswa bisa mendapatkan ini yang maksimal ya, pembimbingan yang maksimal untuk menulis sekarang. Iya betul Prof. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada waktu bisa Pak Rosadi memaparkan sedikit program-program dari Scientific Corner, di antaranya adalah pelatihan dan bimbingan sampai nanti akhirnya paper mahasiswa itu bisa publish di jurnal. Jadi ketika sudah submit, kemudian ada proses review segala macam, nanti ada pendampingan seperti itu. Nanti mungkin Pak Rosadi sedikit sesingkat mungkin ya menyampaikan programnya supaya nggak terlalu lama sih. Jadi intinya itu Bapak Ibu, ketika kita mau mempublikasi hasil tesis itu, jangan lupa perhatikan gaya selingkung dari jurnal yang akan kita tuju. Kemudian selingkung ya, selingkung ya, bukan selingkuh. Selingkung. Ya, gaya selingkuh dari jurnal kita tuju dan perhatikan juga kredibilitas dari jurnal tersebut, apakah masuk dalam kategori yang bagus atau mungkin abal-abal. Saya rasa seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, terima kasih Prof. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas paparannya sungguh luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sampai menyimak sampai pada hingga akhir ini.
Selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Pak Dadang untuk melanjutkan sesi acara ini. Ya, terima kasih. Pak Dadang. Ya, Ini sebentar. Ya, boleh. Alangkah baiknya kalau Pak Rusadi bicara sedikit aja. Ya. Untuk scientific corner itu. ya. Kami persilakan Pak Rosadi untuk menyampaikan terkait dengan program-program yang ada di Scientific Corner ini. Kami persilakan. Bapak Ibu peserta workshop gitu. Scientific Corner itu merupakan unit yang ada di pasca sarjana. Gitu. Salah satu programnya adalah memberikan layanan klinik untuk jurnal. Nah, kita sudah nanti saya kirimkan ke masing-masing peserta itu paket-paket bimbingan yang ada di kegiatan Scientific Corner. Gitu ya. Saat ini kita akan diawali dengan workshop ini, gitu. Kemudian kita akan coba lakukan kegiatan workshop ini secara berkala, gitu. Mulai dari persiapan, kemudian persiapan untuk dalam penulisan jurnal, kemudian berikutnya adalah bimbingan untuk submit untuk ke jurnal, sampai kita akan masuk pada jurnal yang bereputasi gitu. Rencananya begitu, Prof. Gitu. Jadi ada beberapa seri yang akan kita coba lakukan gitu. Dilihat dari animo daripada peserta, tadi saya lihat di chat room-nya itu cukup baik gitu. Makanya kita dengan tim yang ada di sini, gitu, di Scientific Corner akan membuat secara berkala kegiatan-kegiatan yang ada di Scientific Corner. Kira-kira gitu, Prof, untuk awal gitu di dalam program kerja di Scientific Corner. Ya, terima kasih. Jadi di follow up aja nanti. Ya. Silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih. Sedikit Pak Rektor. Ya. Selanjutnya pemberian sertifikat secara virtual kepada narasumber. Dulu mau bicara Pak Dekan. Iya, kami persilakan. Mohon maaf. Kami ingin menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rusadi. Jadi Scientific Corner ini sudah diresmikan oleh Pak Rektor. Kemudian sudah mulai kita jalankan kegiatan-kegiatannya. Dan terus terang nih, dulu ada saran awal dari Prof. Hari Persida nih, waktu rapat struktural dulu ya, Prof. Hari ya. Yang supaya ada Scientific Corner di pasca sarjana, yang utamanya kegiatan itu membantu mahasiswa dan dosen, terutama terkait dengan apa yang tadi disediakan oleh Prof. Ana. Jadi pada saat nanti mahasiswa mengerjakan tugas akhir dan sebagainya, ada perlu bantuan untuk analisis data, misalnya data statistik dan sebagainya, kemudian penyiapan artikel untuk publikasi, sampai nanti informasi mengenai penerbitan dan sebagainya, ini bisa dibantu dari atau oleh Scientific Corner, itu utamanya. Jadi Pak Rektor, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan oleh Pak Rektor, dan sekarang sudah mulai jalan kegiatan Scientific Corner. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya pemberian sertifikat secara virtual kepada narasumber dan moderator. Sertifikat ini akan disampaikan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ing Haji Suwartadinata, kami persilakan. Terima kasih Pak Dadang. Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Profesor Dr. Ana Permanasari. Kesibukannya yang luar biasa. Beliau masih bersedia untuk sharing pengetahuan mengenai bagaimana tip and trick penulisan artikel yang nanti bisa dipublish di jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi. Prof. Ana, terima kasih banyak. Jangan keprok, Prof.
kami doakan Prof. Ana walaupun sibuk seperti apa supaya tetap sehat sehingga ilmunya akan sampai kepada kita semua. Amin. Atas nama Pasca Sarjana kami serahkan sertifikat ucapan terima kasih kepada narasumber. Prof. Ana mohon diterima. Ya, terima kasih sertifikatnya yang luar biasa, cantik sekali sertifikatnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indasari, Indarini Pusitasari atas perannya sebagai moderator, tapi tidak hanya itu sebetulnya. Bu Indah ini juga mengawal dari awal apa yang disiapkan oleh Pak Rusadi dan teman-teman sehingga acara workshop hari ini bisa terlaksana dengan baik ya, dan kita tadi juga bisa menimba ilmu cukup banyak dari Prof. Ana dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita dan orang banyak. Terima kasih Bu Indah. Tetap semangat. Ya. Karena Bu Indah dan Prof. Ana itu saya tahu kemarin juga lembur sampai malam, hari ini juga masih terus ini sedang mempersiapkan bersama kami semua untuk visitasi akreditasi program studi pendidikan IPA. Mohon doa restunya, mudah-mudahan semuanya lancar dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu saja terima kasih banyak Pak Rektor atas. Ada yang lupa, Prof. Apa? Itu selamat ke Ibu Indarini Dewi Pusitasari itu udah naik pangkat dan jabatannya itu, pangkat dan golongan itu. Oh ya, selamat. Jadi pembina utama Madya kalau tidak salah. Wow, selamat. Bu Indah ini termasuk dosen yang rapi, yang rajin, sehingga kenaikan pangkat maupun saya tahu cara mengumpulkan hukum juga rapi, sehingga sekarang sedang menunggu turunnya guru besar. Kita doakan mudah-mudahan juga segera turun nih guru besarnya. Amin. Sehingga amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Ina mohon diterima ini sertifikat dari Pasca Sarjana sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi Bu Ina dalam kegiatan workshop ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sertifikatnya yang sungguh bagus ini. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Dadang, kami kembalikan lagi kepada. Terima kasih. Selanjutnya pemberian sertifikat secara virtual kepada peserta workshop secara simbolis. Sertifikat ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada yang terhormat Bapak Dr. Rosadi MM. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dadang. Kami sebagai panitia